Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengambil tema tentang toleransi dalam landscape heritage Kota Malang. Oke. Landscape menurut istilah dapat didefinisikan sebagai keunikan yang dirasakan pada suatu tempat. Karakter landscape pada setiap kota sangat berbeda, terutama seperti pada kota pedalaman dan kota pesisir. Mereka memiliki karakter yang berbeda. Pada masa kolonial, Kota Malang merupakan kabupaten kecil di pedalaman yang berada di bawah Karesidenan Pasuruan. Dan Kota Malang pada saat itu ditetapkan sebagai Jiminte atau kota madya pada tanggal 1 April 1914. Keputusan politik tersebut berdampak pada kelanjutan perkembangan Kota Malang yang dibangun dengan baik. Kota Malang dirancang oleh Insinyur Herman Thomas Karsten yang berperan sebagai konsultan perencanaan pengembangan kota. Perencanaan perluasan Kota Malang tersebut dijabarkan melalui Bow Plan 1 hingga 8. Perencanaan perluasan Kota Malang tersebut dijabarkan melalui Bow Plan 1 hingga 8 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1917 dengan konsep Garden City. Hingga saat ini, Kota Malang masih memiliki banyak peninggalan kolonial berupa kawasan, pemukiman, bangunan, taman, dan jalan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya yang dilestarikan oleh pemerintah kota. Kawasan alun-alun Merdeka memiliki nilai sosial budaya yang paling tinggi di antara semua lokasi pada jalur utara dan selatan. Hal ini dikarenakan alun-alun Kota Malang dan sekitarnya memiliki banyak peninggalan bangunan kolonial, di mana alun-alun Kota Malang dan sekitarnya dibangun mulai tahun 1882 dan merupakan bagian kepentingan Belanda. Pembangunan ini berawal dari pemerintah Gubernur Jenderal Daendels dengan sistem pembagian daerah di Hindia Belanda yang pada saat ini dikenal sebagai Indonesia. Pada masa Daendels, daerah di Hindia Belanda dibagi menjadi beberapa kabupaten dan karesidenan, di mana kedudukan bupati sederajat dengan asisten residen. Hal ini diwujudkan di alun-alun kota kabupaten di Jawa, termasuk Malang, di mana rumah bupati berhadapan dengan kediaman asisten residen.
barengnya atau kumpulnya barengnya. Nah, tapi kalau menurut saya sih sejauh ini kalau untuk orang Malang sendiri kan juga ada yang masjid dekat vihara atau gimana, itu mereka baik-baik saja, maksudnya untuk toleransi beragama ya lumayan bagus. Saya menilai Malang itu santuy, maksudnya kalau misalkan cara beragama itu kita kayak ya kita saling menghormati gitu loh. Kalau misalkan orang lain agama lain mau beribadah ya monggo, kalau misalkan kita beribadah itu kan juga dihormati sama. Kalau misalkan saya tahunya yang di sini itu kalau misalkan ada momen hari raya ini kan beda loh Pak. Iya. Itu pasti jamaah kita jamaah yang Idul Fitri itu kayaknya pernah satu momen sampai menggunakan wilayahnya mereka kan. Nah, dan itu tuh mereka apa ya, membantu, monggo silakan, dan bahkan turut menjaga gitu Mbak, menjaga kelancaran pas kita mau ibadah sama. Kalau misalkan mereka pas waktu Natal pasti kan juga kita sebagai orang Muslim selain menghormati ada beberapa dari saudara kita yang membantu mereka biar mereka aman ibadahnya seperti apa. Itu keren kalau misalkan saya hidup di Malang satu. Mbaknya itu pernah tahu nggak sih pernah atau pernah dengan isu-isu kalau di antara masjid ini dengan gereja Immanuel itu pernah saling toleran dalam hal-hal tertentu? Masih belum pernah. Belum jauh itu selama tinggal di Malang belum pernah. Berarti benar-benar sangat toleran sekali. Saya rasa seperti itu juga. Semoga sampai nantinya pun kita masih bisa berdampingan tanpa harus ada selisihan dengan agama lain. Begitulah penjelasan sedikit saya mengenai sejarah landscape Kota Malang. Semoga dengan tayangan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan adik-adik yang